Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 tentang wujud benda. Sebelum kita mulai belajar hari ini, seperti biasa, mari kita berdoa dan khidmat berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Seperti yang Ibu uraikan tadi, hari ini kita belajar tentang wujud benda. Sebelum kita ke babak selanjutnya, Ibu akan uraikan dulu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kita mengetahui berbagai macam wujud benda. Kita juga bisa mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya tersebut. Kita belajar juga tentang satuan panjang serta mengkonversikannya dari kilometer ke meter. Serta juga kita bisa mengetahui gerak tari, apakah itu termasuk gerak lambat maupun termasuk apakah tari itu termasuk gerak cepat. Wujud benda. Wujud benda ada 3 anak. Yang nomor 1 padat, 2 gas, 3 cair. Kita bahas yang benda padat dulu. Benda padat biasanya memiliki ciri bisa dipegang, bisa dilihat. Dan apabila kamu bawa kemana saja, benda padat itu bentuknya tetap. Contohnya buku kamu, ya. Dari tas kamu keluarkan ke meja, maka bentuknya tetap. Nah, itu yang dinamakan benda padat. Ya, seperti yang kamu lihat di layar anak-anak, situ ada meja, sapu, lemari, dan lain-lain. Yang kedua, benda gas. Contoh, udara yang kamu hirup atau biasa disebut dengan oksigen. Ada udara dalam balon. Ada juga udara di dalam tabung LPG yang biasa digunakan untuk masak oleh orang tuamu. Nah, di situ ada gambar ya, benda gas ya. Yang ketiga, benda cair. Benda cair ini biasanya ya dari tempat tinggi ke tempat rendah. Dalam arti contohnya air terjun. Ya, tidak bisa dipegang secara penuh, hanya bisa kita rasakan permukaannya saja. Dan biasa yang kamu minum ada susu, ada madu, dan air mineral. Situ ada gambarnya ya sayang. Kamu lihat, perhatikan baik-baik situ. Itu adalah salah satu contoh benda cair. Anak-anak, dari penjelasan di atas, mari kita jawab pertanyaan di sini ya. Nomor 1, tuliskan macam-macam wujud benda yang sudah Ibu terangkan tadi. Ayo, apa coba wujud benda tadi? Iya, betul sayang. Wujud benda ada padat, ada cair, dan ada gas. Pertanyaan yang nomor 2, tuliskan 3 contoh benda padat yang ada di sekitarmu, yang ada di sekelilingmu. Misalkan kalau kamu di rumah, ya, ada meja, ada kursi, ada pensil yang kamu buat untuk menulis, ada lemari, ya. Nomor 3, tuliskan 3 contoh benda cair yang ada di sekitarmu, yang biasa kamu temukan, misalkan susu, teh, kopi. Juga ada yang biasa untuk masak mamamu, ya, minyak goreng. Ya. Nomor 4, tuliskan 3 contoh benda padat yang ada di sekitarmu. Ya. Ya, betul sayang. Oksigen yang biasa kita hirup untuk bernafas ya. Udara dalam balon. Ya. Ada juga asap. Dan tadi juga ada itu di gas, di dalam gas LPG. Anak-anak, itu adalah pertanyaan sekaligus jawaban yang kita bahas sama-sama. Selanjutnya, kamu lihat
Denah di situ ada gambar. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan Denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Nah, sebelum kita bahas pertanyaan ini, mari kita bahas dulu supaya lebih paham tentang satuan panjang. Di situ bentuknya seperti tangga ya. Ada kilometer, ada hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ya, kamu harus hafalkan itu ya. Ada berapa anak tangga situ? Ada 7. Dan susunannya tidak boleh dibolak-balik sayang ya. Nah, di situ ada tanda panah ke bawah. Kali 10 itu apa maksudnya? Ya, maksudnya apabila dari kilometer ke hektometer itu kan turun. Turun berapa? Ya, betul sayang. Turun 1. Kalau turun 1 berarti dikali 10. Kalau turun 2 dikali berapa? 20. Bukan sayang, bukan 20 ya. Tetapi nolnya tambah ada 2. Berarti kalau turun 2 dikali dengan 100. Begitu juga sebaliknya. Apabila naik dari misalkan ya sentimeter ke desimeter kan naik 1, berarti dibagi 10. Kalau naik 3 berarti kan nolnya ada 3. Betul sayang. Dibagi 1000 supaya lebih paham. Kita bahas ya. Contohnya di sini 1, 2 kilometer berapa meter? Nomor 2, 5000 meter berapa kilometer? Penyelesaiannya nomor 1, 2 kilometer ke meter. Kamu sudah lihat tadi ya tangga tadi. Dari kilometer ke meter. Turun apa naik anak-anak? Oh ya betul, turun. Ya sayang, turun 3. Kalau turun berarti dikali. Kalau turun 3 berarti dikali 1000. Jadi 2 kali 1000 sama dengan 2000. Sehingga 2 kilometer sama dengan 2000 meter. Yang nomor 2, ada 5000 meter berapa kilometer? Seperti soal nomor 1 sayang, kamu harus hafalkan tadi anak tangga tadi. Apabila dari meter ke kilometer itu naik, berarti dibagi. Kalau turun dikali. Meter ke kilometer bagaimana anak-anak posisinya? Naik apa turun? Iya betul, naik. Naik berapa? Betul sayang, hebat anak kelas 3 ya. Naik 3 berarti iya dibagi 1000. Jadi 5000 dibagi 1000 sama dengan 5. Sehingga 5000 meter sama dengan 5 kilometer. Nah, anak-anak, dari penjelasan ini kita bisa membahas ya denah tadi ya. Kamu perhatikan di layar anak-anak. Situ ada keterangan jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5 km 300 meter. Pertanyaannya, berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Penyelesaiannya adalah 5 km 300 meter sama dengan 5 km ditambah 300 meter. Lah anak-anak, 5 km itu kan berbeda dengan meter ya. Sehingga 5 km kita ubah lebih dahulu ke meter. Bagaimana caranya? Nah, seperti yang tadi Ibu jelaskan tadi ya sebelumnya itu. Kalau kilometer ke meter, ya turun sayang, betul. Turun berapa? Hebat anak kelas 3 ya. Turun 3. Berarti ya dikali 1000. Jadi 5 kali 1000 ditambah 300. Sehingga 5 kali 1000 sama dengan 5000 ditambah 300 menjadi 5300 meter.
Jadi 5 km 300 meter sama dengan 5.300 meter. Dari sini anak-anak ya, kalian pasti paham. Dan selanjutnya akan kita bahas, kamu perhatikan di layar sayang, itu ada perbedaan gerak cepat dan lambat. Contoh, gerak lambat, kamu mau mengendap-endap, jalanmu mau mengagetkan adikmu, nah, itu juga termasuk gerak lambat ya. Itu ada contohnya, ada gerak lambat, nah, ada kanan kiri dengan pelan, itu gerak lambat. Yang kedua, gerak cepat. Nah, kamu lihat di layar sayang, ada anak bergerak cepat itu ya, sama dengan kalian pada saat berlari atau mengejar temanmu, bermain kejar-kejaran ya, itu juga termasuk gerak cepat. Nah, sekian anak-anak penjelasan ibu ya. Anak, sebelum ibu akhiri pelajaran hari ini, seperti biasa, ayo siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Iya betul. Hari ini kita belajar tentang wujud benda, di mana wujud benda itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas yang bisa kita temukan di sekitar kita. Ya, padat contohnya baju, balon, tas, dan sebagainya. Sedangkan benda cair yang biasa kalian minum yaitu susu atau kecap, minyak goreng. Sedangkan benda gas yaitu udara yang kita hirup sehari-hari, udara yang ada di dalam balon yang setiap hari kamu makan bersama adikmu, dan adalah udara yang ada di ban. Sekian, terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Salam sehat selalu, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.